Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, sudah siapkah berpesta lagi atau pawai kembali di kota Bandung atau di seluruh kota di Jawa Barat? Insya Allah secepatnya gitu ya, karena hari ini mudah-mudahan kita bisa menyaksikan sejarah baru yang ditorehkan oleh skuad Persib Bandung dan juga oleh Boboto semua menjadi saksi yang mana Persib back to back juara dan juga menjuarai kompetisi secara sistemnya full kompetisi gitu ya, tidak ada partai final-finalan lagi. Nah, untuk sebelumnya kita juga update dulu mengenai kesiapan hari H menjelang atau ya nanti malam lah ya, hari H menjelang pertandingan laga krusial tuan rumah Malut United menghadapi Persib Bandung. Bojon Hodak kemarin sudah mengatakan di persiapan terakhirnya untuk skuad Persib Bandung adalah pemain harus tetap fokus, bukan insya Allah ya, mudah-mudahan kita katanya mengusahakan untuk yang terbaik oleh skuad Persib Bandung, yang mana tidak menjanjikan apapun. Bojon Hodak tidak bisa atau tidak berani menjanjikan apapun kepada Bobotoh. Yang penting kita akan bermain fight, kita akan bermain baik, kita akan berusaha ya setidaknya meraih poin di sini. Kalau bisa juara lebih cepat, kita akan usahakan juara nanti malam menurut Bojon Hodak gitu. Tapi sekali lagi tidak menjanjikan apapun. Kalau memang bisa bermain baik ya meraih poin alhamdulillah, tapi kalau tidak ya mungkin di lain kesempatan, karena ya Bojon Hodak juga menuturkan beberapa alasan yang memang logis gitu ya dan masuk akal, bahwa menurut Bojon Hodak kenapa katanya dia tidak bisa menjanjikan apapun, hanya bisa menjanjikan bermain baik dan plusnya kalau bisa menang ya menang gitu ya, kalau bisa draw apapun itu hasilnya. Karena Malut United kita tahu katanya 12 pertandingan tidak terkalahkan, teman-teman perlu dicatat, dan Persib Bandung juga hampir ya lebih dari 5 pertandingan ini tidak pernah terkalahkan. Jadi ya 50-50 lah, siapa yang menang belum tahu teman-teman. Dan juga ya untuk skuad Persib Bandung memang sudah dipersiapkan, di mindset mereka adalah kita harus kerja keras, kita kunci gelar juara ini secepatnya gitu ya. Kalau memang bisa nanti malam ya nanti malam. Jadi semua pemain sudah tahu tugasnya masing-masing, sudah pasti akan bertanggung jawab. Ya hanya itu saja, karena kemarin juga perjalanan cukup jauh katanya, jadi kita perbanyak istirahat saja dan nanti malam yang mudah-mudahan kita bisa bermain baik, tetap fokus dan menjalankan seluruh instruksi yang ada di lapangan gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari itu update dari skuad Persib Bandung, tapi update dari Pemkot Kota Bandung sendiri untuk misalkan juara gitu ya, Kang Farhan sudah menyiapkan katanya sekitar 5-6 bus bandros jika seandainya manajemen Persib Bandung yang meminta bantuan Pemkot untuk menyiapkan armada. Nah, sudah disiapkan 5-6 untuk armada bandrosnya seperti tahun yang lalu atau seperti musim yang lalu lah, ketika arak-arakan juara itu kan dijemput bandros gitu ya pada saat keluar pintu tol. Nah, apakah akan menggunakan bandros lagi atau tidak, kita tunggu. Katanya dari Pemkot Bandung sih hanya menunggu arahan dari manajemen Persib Bandung inginnya kayak gimana ya, nanti difasilitasi. Tapi sampai sekarang belum ada apapun untuk diskusi atau ya silaturahmi dari manajemen Persib Bandung ke Pemkot Bandung. Namun ya Pemkot menyadari mungkin ya belum saatnya atau memang masih ada beberapa pertandingan ke depan, jadi ya ditunggu saja. Nah ini ya mangga untuk nanti malam mungkin ya kita bisa lihat dulu hasilnya bagaimana. Jika memang sudah insya Allah kita juara, ya haruslah secepatnya untuk manajemen Persib Bandung juga mendiskusikan bagaimana nanti rutenya atau bagaimana gitu ya untuk ya perayaannya. Dan yang jelas juga
kalau dari Bojan Hodak skuadnya sudah diupdate, lalu dari Pemkot Kota Bandung juga ada diupdate, dan ini juga ada beberapa update juga teman-teman. Jangan lupa kan kemarin juga untuk Malut United juga memang sudah menyatakan bahwa timnya memang tidak akan main-main gitu, walaupun tahu Persib Bandung ya memang sudah tidak terkejar kalau oleh Malut gitu ya. Namun yang jelas tidak akan membiarkan Persib Bandung untuk juara di stadion ini katanya. Jadi ya pelatih Malut juga mantan pemain Persib Bandung, tahu situasinya mungkin sekarang gitu ya. Jadi Bojan Hodak juga mengatakan Malut mempunyai organisasi permainan yang baik, pelatihnya juga sudah baik, ya tinggal kita lihatlah hasilnya nanti. Jadi Malut akan habis-habisan untuk menghadapi Persib Bandung, tetap menjaga tren di 4 besar. Jadi kenapa Malut ya sekarang ada di 4 besar, ya itu karena ya ada organisasi yang baik, dan juga korban daripada Malut masuk ke 4 besar yaitu pelatih dari Persija yang dipecat, karena ya Persija sendiri memang menargetkan sampai dengan akhir musim masuk 4 besar, atau Pena sendiri atau Carlos Pena pelatih Persija kemarin ya memang katanya dijanjikannya keluar dari 4 besar, out gitu ya, maksudnya dipecat, dan sudah terbukti. Baik teman-teman, itu sedikit ulasan mengenai pertandingan nanti malam. Jangan lupa jam 7 malam di Indosiar ataupun live streaming via video.com, atau ya link-link yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Boboto di berbagai media sosial. Nanti 5-10 menit sebelum tayang itu biasanya sudah banyak beredar gitu ya. Dan juga bisa memanfaatkan nobar baik itu di bioskop, di CGV, mulai dari MIM, lalu juga PVJ kalau di Kota Bandung gitu ya, lalu ada di Pascal, dan juga beberapa kecamatan teman-teman, kecamatan yang memang diharuskan ada menggelar nobar Persib Bandung gitu ya. Mangga didatang-datangin saja, atau di rumah sendiri juga, di lingkungan rumah kan banyak di pos security atau pos RW dan lain sebagainya. Ini banyaklah untuk cara kita mendukung walaupun tidak bisa datang langsung ke sana gitu ya. Lalu kita bahas saja langsung ke pertanyaan teman-teman biar lebih semangat gitu ya. Baik, yang pertama, nah ini dia sudah muncul. Hoyong disapa Kang Roni, TV King Rahayu. Wah, assalamualaikum Viking Rahayu. Rahayu di mana ya? Ya manggalah, mudah-mudahan Bobotoh di yang menjadi Viking Rahayu ini ya salam buat teman-teman Bobotoh yang lainnya gitu ya. Yang kedua teman-teman, salam juga, salam ti Bobotoh Soreang Manco. Waduh, Manco teh ya Manco meureunnya. Ya mangga, waalaikumsalam. Lalu yang ketiga, info nobar Gunung Putri dan sekitarnya besok nobar di lapangan bola Gupitra. Oh maksudnya nanti malam gitu ya. Gunung Putri itu Bogor mungkin ya, Bogor, buat Bobotoh Bogor, atau ya inilah info nobar Gunung Putri dan sekitarnya besok nobar di lapangan bola Gupitra. Mungkin nanti malam nobarnya di lapangan bola Gupitra, karena ini pertanyaan yang kemarin-kemarin teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang, jadi tidak Bobotoh yang datang ke Stadion Kiraha? Sepertinya jadi teman-teman, karena memang sudah sudah dialokasikan 1000 kursi, katanya 1000 tiket ya untuk paguyuban Pasundan, sehingga ya nanti ya malam yang datang bukan supporter ya, namun penonton gitu. Supporter dan penonton kita bedakan dulu saja, walaupun sebetulnya penonton juga dia supporter Persib, tapi tidak memakai atribut, tidak boleh membawa bendera, tidak boleh menyanyikan yel-yel, apapun yang berhubungan dengan Persib Bandung dilarang, hanya menjadi penonton biasa saja. Nah ini sudah disiapkan 1000 tiket katanya gitu ya. Jadi ya akan hadir Bobotoh Persib tanpa atribut gitu aja, ya istilahnya penonton biasa lah ya. Insya Allah 1000 tiket katanya sudah dialokasikan untuk paguyuban Pasundan, termasuk Bobotoh di sana. Lalu pertanyaan selanjutnya, leres Kang Delpino Badeka Malut? Nggak tahu, mungkin ya garis nasibnya saja lah nanti kelihatan, karena Malut juga ternyata ini ya teman-teman gila-gilaan lah sekarang untuk
dananya, karena mungkin buat teman-teman bobotoh kita disclaimer sedikit saja atau ya intermezzo sedikit gitu ya. Malut ini ternyata untuk sponsor utamanya perusahaan tambang, teman-teman. Tambang kita tahu sendiri dananya mungkin ya tidak berseri juga atau tidak terbatas gitu ya perusahaan tambang ini, namun ada minusnya untuk gubernur atau mantan gubernur Maluku Utara juga memang sempat kemarin tersandung korupsi gitu ya, ditahan KPK dan lain sebagainya. Nah ini juga untuk apanya sekarang tuh ya, dirut utama PT apa pokoknya yang direktur utama sponsor utama dari Malut United ini pernah dipanggil KPK juga. Namun ya kita tahu katanya mulai musim depan Malut United dikasih dana besar, diantaranya harus bikin training ground yang punya tanah 3-4 hektar katanya untuk training groundnya saja. Lalu ya tidak menutup kemungkinan juga karena ya ingin musim depan itu Malut United punya target harus juara, teman-teman, tidak tanggung-tanggung, makanya dimodalin harus bikin training ground, sudah ada katanya tanah dan uangnya sudah ada, lalu targetnya juara dan memang membutuhkan pemain-pemain yang grade A, teman-teman. Nah ini bisa jadi ya pemain-pemain dari manapun yang memang punya grade A yang bagus bisa ke Malut United, termasuknya mungkin Tyrone Del Pino ya, cuma ya nggak tahu lah itu nantilah di akhir musim kita coba sedikit korek-korek lagi ya, ya termasuk ya yang diinfokan untuk Ciro Alves. Nah ini juga mungkin sekalian aja lah, kalau Ciro Alves kan sekarang lagi rame juga ya teman-teman, gara-gara H-1 kemarin tepatnya itu Ciro Alves memang memposting satu story di media sosial pribadinya yang sedang bersalaman dengan Bojan Hodak, ketika ditarik keluar dan bersalaman dengan Bojan Hodak, dan di samping fotonya itu disematkan emoji hati biru dan salaman gitu ya. Apakah ini memang ada sedikit kejanggalan ya kalau memang seorang pemain ingin berterima kasih kepada klubnya atau berterima kasih kepada pelatihnya, ya mangga saja gitu ya, maksudnya sekali cukup, terima kasih sudah di sini, berpisah sudah, kayak kemarin lah Ciro untuk terakhir status di media sosialnya gitu ya, jadi kita ngerti oh ya sudah mau keluar dari Persib Bandung sudah. Namun ini berulang kali terus melempar kode-kode apakah memang batal keluar dari Persib Bandungnya ataukah memang Bojan Hodak akan mempertahankan Ciro kembali di musim depan di Persib Bandung gitu ya. Ini juga masih banyak mempertanyakan lagi, sedangkan beberapa bobotoh juga pasti berpikir bahwa ya Ciro ingin menjadi WNI, sedangkan istrinya mengatakan kita sudah akan tinggal di Bandung katanya. Nah tapi ya Ciro tidak akan bermain untuk Persib menurut istrinya. Namun ya beberapa versi lagi mengatakan bahwa ya bisa jadi naturalisasi ini biar mengurangi beban daripada pemain asing katanya, nanti juga diambil Persib lagi. Nah ini semakin kemana-mana gitu ya, jadi ya bersumber dari Ciro Alves. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, ya dengan teman-teman yang lain lah ngobrol ya, kalau memang sudah fix, sudah out, sudah akan berpisah dengan Persib Bandung ya sudah gitu ya. Kemarin sudah indah di saat ya booming gitu ya, kemarin berpisah ya sudah, kita mikirnya ya sudahlah gitu ya, direlakan saja. Tapi sekarang semakin datang lagi, semakin mendekat lagi, apakah memang tidak jadi apa ya, jadi 50-50 gitu mau keluar atau tidak atau bagaimana. Tapi manajemen Persib Bandung sudah mempersiapkan perpisahan buat Ciro Alves katanya teman-teman. Jadi ya apa ya, semakin rada tepuguh untuk endingnya bagaimana. Tapi ending yang pasti ya pastilah ya sudah 99,99,999 ini Ciro Alves akan pergi dari Persib Bandung. Tapi ya kode-kode yang dilemparkan oleh Ciro ini seakan-akan masih tidak rela berpisah dengan Persib Bandung. Ya itulah ya manggalah disaksiin aja lah untuk drama selanjutnya gitu ya teman-teman. Yang penting kita doakan back to back juara nanti malam. Jangan lupa dikuatkan lagi doanya, Jumat berkah teman-teman. Jangan lupa 2 bintang di atas logo Persib ini didapatkan di hari Jumat dan di
di luar kandang Persib gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sekarang juga di luar kandang Persib, dan hari Jumat kita bisa mendapatkan bintang yang keempat di atas logo Persib Bandung, teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.